Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Agus Satria Piwari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan memaparkan kesimpulan dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya beranggapan ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari salah satu aspek saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya menyatakan pembelajaran tersebut sudah berhasil. Selain itu juga, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan terkesan menggunakan metode teacher center. Hal tersebut menjadikan tingkat kepedulian pada anak sangatlah rendah, karena fokus utama lebih tertuju pada tercapaian materi saja. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini belumlah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari salah satu aspek saja. Namun baiknya mencakup kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Ini berarti murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan tentunya menggunakan media yang tepat. Dengan kata lain, guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap murid dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya juga harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan pada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain tentunya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode Study Center. Berikutnya juga saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, dengan tentunya berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan.
Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.